warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang homogenitas, yaitu uji Fisher dan Bartlett. Perkenalkan, nama saya Irma Heriani. Nama saya Nur Fadila. Saya Hame. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas Fisher dan Bartlett. Di sini ada perbedaan sigma dan S. Sigma kuadrat adalah varian populasi, sedangkan di sini S kuadrat adalah varian sampel. Varian adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Di sini ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Di sini juga ada pengujian homogenitas varian suatu kelompok data dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah uji Fisher, yang kedua uji Bartlett. Di sini uji Fisher digunakan untuk melakukan uji homogenitas varian jika data terdiri atas dua kelompok. Jika data tersebut terdiri dari 3 atau 4 kelompok, itu kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji Bartlett. Di sini uji Fisher dapat digunakan sebagai uji persyaratan analisis untuk uji komparasi dua kelompok data. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pilih sampel, yang kedua lakukan penilaian, yang ketiga olah data dengan uji Fisher, dan yang keempat adalah tarik kesimpulan. Di sini ada contoh data tentang hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca siswa-siswi di TK Uchiha Sanusi. Nah, di sini kita tidak mengambil semua datanya, kita akan mengambil sebagian data anak tersebut. Nah, yang keduanya langsung lakukan penilaian. Oke, setelah itu kita di sini sudah dapat hasil nilai uji coba penguasaan kosakata dan kemampuan membaca siswa dan siswi di TK Uchiha Sanusi. Oke, selanjutnya olah data dengan uji F atau uji Fisher. Langkahnya yang pertama membuat hipotesis. Hipotesis pengujian H0 atau varians data homogen dan H1 varians data tidak homogen. Jika H0 diterima, maka data homogen yaitu data berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Jika H0 ditolak, maka data homogen yaitu data berasal dari populasi yang berbeda jauh keragamannya. Yang kedua, menghitung varian setiap kelompok data. Rumusnya SI kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N min 1. Keterangannya, S kuadrat yaitu varians, N banyak data atau jumlah frekuensi, sigma X kuadrat, kuadratkan dahulu nilai awal baru dijumlah. Sigma X kuadrat, jumlah dahulu nilai awal baru dikuadratkan. Yang ketiga, nilai F hitung dengan rumus. Rumusnya F hitung sama dengan varians terbesar sama per varians terkecil. Yang keempat, mencari nilai F tabel. F terhadap DK pembilang dan DK penyebut. Keterangannya, alfa taraf signifikansi. Maksudnya adalah tingkat kesalahan data. Umumnya dipakai 5% atau 0,05. DK yaitu derajat kebebasan. DK pembilang untuk data bervarians terbesar. DK penyebut yaitu untuk data bervarians terkecil. Rumusnya DK yaitu banyak data dikurang 1. Misalnya banyak datanya 5 dikurangi 1 jadi 4. Yang kelima, bandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Namun jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Oke, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, ya seperti data-data dari murid-murid Bisri, Naudir, Haludi Abu dan sebagainya,
kita akan mengolahnya menggunakan uji Fisher. Check it out. Oke, jadi dari data-data ini, langkah pertamanya adalah kalian mengkodratkan dahulu semua data yang ada. Nah, kenapa dikodratkan? Karena tadi di langkah awal kita harus menemukan varians dari masing-masing kelompok data. Nah, di sini contohnya yang berwarna merah ada angka 75 yang didapatkan oleh Bisri. Kita kuadratkan. Nah, makanya disimbolnya adalah X kuadrat menjadi 5625. Begitu juga dengan data kemampuan membaca dari Eratsil. Nah, di sini kan nilainya adalah 72. Kita kuadratkan jadi 5184. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Di sini kita akan menggunakan jurus tangan cepat. Oke. Jeng. Nah, di sini kan udah dapet nih ya. Data-data yang setelah dikuadratkan. Ada 5625, 6084 dan sebagainya tuh. Langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya adalah dijumlahkan semua variabelnya. Nah, tadi kan si X, si 75, 78 itu kita jumlahkan menghasilkan nilai 743. Si Y juga sama, kita jumlahkan menghasilkan hasil 688. X kuadrat pun demikian dengan hasil 59.077 dan juga Y kuadrat menghasilkan 47.826. Untuk mempermudahnya ini kita simbolkan di mana sigma X adalah 743, sigma Y 688, sigma X kuadrat 59.077 dan sigma Y kuadrat adalah 47.826. Oke, next. Nah, kalau sudah kita hitung variansnya. Dari data-data yang tadi sudah kita dapatkan, kita menghitung variansnya dahulu. Nah, ini untuk rumus varian X ya. Dan ini untuk rumus varian Y. Nah, jangan lupa di rumus varians itu kan ada N, sigma X kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan. N berarti banyak data atau jumlah frekuensi, sigma X kuadrat artinya dikuadratkan dahulu baru nilainya dijumlah, sedangkan sigma X yang dikuadratkan itu jumlah dahulu baru dikuadratkan. Nah, makanya tadi kan di atas rumus dari varians itu kan N dikali sigma X kuadrat. Nah, N-nya di sini banyaknya data ada 10. Sigma X kuadratnya, ini bisa dilihat yang warna hijau yaitu 59.077. Sedangkan sigma X-nya adalah 743. Nah, kalau sudah kita hitung lanjut, didapatkan bahwa varians X-nya adalah 430,23. Sedangkan varians Y caranya juga sama, beda simbol saja. Ya, jadi ini tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Nah, rumusnya harus diingat ya, teman-teman. Didapatkan untuk varians Y-nya sebesar 54,62. Kita menghitung yang namanya atau kita menentukan mana yang menjadi deka pembilang dan deka penyebut, serta kita mencari deka pembilang dan deka penyebutnya itu sendiri. Oke, di sini tadi data sebelumnya kita dapat varian X-nya adalah 430,23 dan varian Y-nya adalah 54,62. Nah, kalau diingat tadi untuk rumus F hitung adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Maksudnya apa? Berarti varian terbesar yang lebih besar itu diletakkan di bagian pembilang, sedangkan yang terkecil ditaruh di bagian penyebut. Makanya di sini SX-nya adalah varians pembilang, sedangkan SY kuadrat adalah varians penyebut. Nah, ditarik kesimpulan lainnya, berarti karena X adalah varians pembilang, makanya DKX adalah si DK pembilang dan DKY adalah DK penyebut. DK yaitu derajat kebebasan memiliki rumus jumlah data dikurang 1. Sehingga DKX atau DK pembilang didapatkan 10 dikurang 1 yaitu 9 karena jumlah data X tadi ada 10 dan DKY juga sama ya, DKY-nya dapat 9 atau DK penyebutnya 9. Nah, ini tergantung ya, kebetulan kan data kita sama-sama ada 10 data. Kalau datanya berbeda, berarti DK-nya juga berbeda. Oke, selanjutnya kita mencari F hitung dan F tabel. F hitung tadi rumusnya adalah varian terbesar dibagi dengan varian terkecil.
Sehingga F hitung, kalau dilihat di sini ya, tadi kan varians terbesarnya adalah 430, sedangkan varian terkecilnya adalah 54,62. Sehingga saat dibagi menghasilkan hasil 7,87. Lanjut di F tabel, di mana F tabel ini merupakan fungsi F terhadap alfa, dk pembilang, dan dk penyebut. Nah, alfa umumnya dipakai 0,05 di buku Dr. Supardi. Nah, dk pembilang tadi adalah 9 dan dk penyebutnya adalah 9. Sehingga F-nya menjadi F terhadap 0,5, 9, dan 9. Oke, sekarang kita saatnya melihat tabel. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau yang punya buku bisa dibuka bukunya halaman 426 di buku Dr. Supardi. Nah, di sini kan ada keterangan untuk atasnya ada baris atas, baris bawah 5%, 1%, terus ada dk pembilang dan dk penyebut. Nah, karena tadi kita menggunakan datanya 0,05, itu 0,5 itu sama aja artinya 5% ya, teman-teman. Makanya ini saya bulatan 5%, artinya atas. Berarti nanti data yang diambil adalah data yang atas. Lalu tadi kan dk pembilangnya adalah 9 dan dk penyebutnya 9, sehingga di dk pembilang saya bulatkan 9 dan dk penyebut saya juga tandakan di 9. Sehingga diperoleh di antara 3,18 dan 6,35. Berhubung kita menggunakannya alfanya 0,05 atau 5%, makanya yang diambil adalah yang 3,18. Nah, berarti pilih yang atas ya, karena menggunakan alfa 5%. Sehingga diperoleh F tabelnya 3,18. Oke, fase terakhir adalah kita membandingkan F tabel terhadap F hitung. Atau kebalik juga nggak apa-apa, F hitung terhadap F tabel. Nah, di sini bisa dilihat F hitungnya mendapatkan nilai 7,87, sedangkan F tabelnya 3,18. Bisa disimpulkan jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, dari hipotesa awal, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, H0 diterima, sedangkan F hitung lebih besar daripada H tabel, H0 ditolak. Sehingga di sini bisa dikatakan karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Ya, H0 ditolak, sehingga kesimpulannya, dalam hal penguasaan kosakata dan kemampuan membaca, siswa-siswi di TK Uchiha Sanusi berasal dari populasi yang jauh berbeda keragamannya. Oke, baik, dilanjut. Saya akan menjelaskan tentang uji Bartlett. Apa itu uji Bartlett? Uji Bartlett biasanya digunakan untuk melakukan uji homogenitas varians jika data lebih dari 2 kelompok. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tidak jauh seperti uji Fisher. Yang pertama ada pilih sampel, yang kedua lakukan penilaian, yang ketiga olah data dengan uji Bartlett, dan yang keempat adalah tarik kesimpulan. Nah, di sini ada contohnya analisis sebaran data tentang nilai ujian kalkulus mahasiswa kelas pagi, sore, online, dan kelas ekstensi online. Nah, berikut adalah hasil ujian kalkulus mahasiswa kelas pagi, sore, online, dan ekstensi online yang akan kita uji. Dilanjut, yang ketiganya ada olah data dengan uji Bartlett. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat hipotesis. Hipotesis dasar yaitu varians data homogen jika H0-nya diterima, dan hipotesis lainnya yaitu varians data tidak homogen jika H0-nya ditolak. Yang kedua, menghitung varians setiap kelompok data. Varians kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N-1. Yang ketiga, melengkapi tabel bantuan. Dan yang keempat, menghitung varians gabungan. Varians gabungan sama dengan DK1S1 kuadrat ditambah DK2S2 kuadrat, dan seterusnya bisa kita simbolkan dengan sigma dikali DK dikali S kuadrat per sigma DK. Yang kelima, menghitung logaritma varians gabungan. Yang keenam, menghitung nilai Bartlett B sama dengan log varians gabungan dikali N sigma I sama dengan 1 DKI. Yang ketujuhnya, menghitung nilai Q kuadrat
X kuadrat hitung sama dengan ln 10 dikali B min N sigma I sama dengan 1 dk dikali log varians I. Yang ke-8, menghitung C kuadrat tabel X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung A banyaknya kelompok dikurangi 1. Yang 9, bandingkan F hitung dan F tabel. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Tapi jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Oke, selanjutnya kita akan menghitung varian tiap kelompok data. Setelah kita mengetahui nilainya, lalu kita menghitung variansnya. Di sini bisa kita ganti kelas pagi dengan A, kelas sore dengan B, kelas online dengan C, dan kelas ekstensi dengan D. Nah, di sini sudah terdapat nilainya. Kelas A, XA adalah kelas pagi, yaitu 50, 60, 80, 80 dan seterusnya, dan kelas B 70, 50, 70, 70 dan seterusnya, dan kelas C 50, 70, 70, 50, 70, 60 dan seterusnya, dan kelas D 40, 50, 40 dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, bagaimana cara kita menghitung X kuadrat A? Yaitu caranya dengan kita kuadratkan dari nilai yang XA-nya 50, kita kuadratkan 50 kali 50 menjadi 2500, 60 kali 60 jadi 3600, 80 dikali 80 jadi 6400, dan begitupun seterusnya hingga X kuadrat D. Nah, setelah kita kuadratkan semuanya, lalu kita jumlahkan nilai dari XA ke bawah menjadi 430 dan X kuadrat A menjadi 31.900 hingga seterusnya ke X kuadrat D. Nah, setelah kita jumlahkan, bisa kita simbolkan menjadi N sama dengan 6 sigma XA yaitu 430, ya sudah kita simbolkan biar lebih gampang, hingga sigma X kuadrat D 13.400. Setelah ini kita lanjut yaitu menghitung varian setiap kelompok data. Yaitu cara menghitungnya kita tinggal masukkan rumusnya. Yang pertama rumusnya adalah varians kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat A dikurang sigma XA dikuadratkan per N dikali N min 1. Lalu kita masukkan angkanya atau nilainya, lalu kita jumlahkan dan hasilnya yaitu varians kuadrat yaitu 6.500 dibagi 30, hasilnya adalah 216 per 216,66. Nah, begitupun seterusnya hingga sigma XD, ya bisa kita hitung dengan, nah sudah kita hitung ya, sama seperti yang X sigma XA. Kita hitung, setelah kita hitung dan setelah kita mendapatkan nilainya semua, lalu kita lanjut melengkapi tabel bantu. Oke teman-teman, selanjutnya melengkapi tabel bantu. Di sini ada kelompok sampelnya yang kelas pagi, kelas sore, kelas online, sama kelas ekstensi. Di sini kita mencari DK. Nah, DK, ingat DK tadi banyaknya data dikurangi 1. Karena banyaknya data kita ada 6, dikurangi 1 jadi DK-nya 5. Sekarang kita cari varians. Variansnya tadi kan sudah dicari ya. Nih, ini nilai dari variansnya yang tadi sudah dihitung. Selanjutnya kita kalikan DK dikali varians. Kita kalikan 216,66 dikali 5 atau 5 dikali 216,66. Hasilnya 1083,30. Selanjutnya kita cari log varians. Nih, kita cari dari sini. Log variannya bisa dicari dengan
kalkulator yang scientific. Setelah kita cari, ternyata log dari 216,66 yaitu 2,33. Nah, setelah kita bertemu dengan lognya, untuk log yang B, C, dan D, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada. Nah, langkah selanjutnya mencari DK dikali log varians. Berarti dari 5 dikali dengan log X kuadratnya, yaitu dengan 5 dikali 2,33 dan hasilnya 11,65. Untuk selanjutnya teman-teman bisa cari juga hasil yang ini dari perkalian 5 dikali 2,03 dan selanjutnya. Setelah semuanya selesai, sekarang kita jumlahkan nilai dari atas sampai bawah. Nih, semuanya. Nih, nilai dari atas sampai bawah dengan DK-nya 20. Lalu variansnya setelah dijumlah dari atas sampai bawah nilainya 496,64. Begitupun dengan yang lainnya, tinggal dijumlah dari atas sampai bawah. Nah, teman-teman bisa disimak dulu. Nah, di sini agar lebih mudah jadi dikasih variabel bahwa sigma DK sama dengan 20, sigma varians 496,64 dan yang lainnya. Selanjutnya menghitung varians gabungan. Varians gabungan itu Menghitung varians gabungan. Rumusnya varians gabungan sama dengan DK1 S1 kuadrat ditambah DK2 dikali S2 kuadrat dan selanjutnya per DK1 ditambah DK2 dan lainnya. Lebih mudahnya bisa disimbolkan dengan sigma DK dikali S kuadrat per sigma DK. Nah, kita masukkan varians gabungan sama dengan tadi DK dikali S kuadrat, yaitu hasilnya 2483,20 dan sigma DK hasilnya 20. Maka kita masukkan 2483,20 per 20 hasilnya 124,16. Selanjutnya menghitung logaritma varians gabungan. Logaritma varians gabungan, tadi kita sudah menemukan varians gabungannya yaitu 124,16. Jadi kita tinggal masukkan di kalkulator yaitu logaritma dari 124,16 dan hasilnya 2,09. Next, menghitung nilai Bartlett. Bartlett sama dengan logaritma varians gabungan dikali sigma DK. Tadi kita sudah menemukan nilai dari logaritma varians yaitu 2,09 dan DK-nya 20. 2,09 dikali 20 yaitu hasilnya 41,80. Kemudian menghitung X kuadrat hitung. X kuadrat hitung rumusnya ln 10 B min sigma DK dikali log varians. Oke, sekarang kita masukkan ln 10 yaitu 2,3, bisa dicari di kalkulator juga, dikali Bartlettnya tadi 41,80, lalu DK dikali log varians yaitu 41,5.
Lalu 41,80 diminus 41,5 yaitu hasilnya 0,75. Setelah itu dikalikanlah 2,3 dikali 0,75 yaitu hasilnya 1,72. Nah, sekarang menghitung X kuadrat tabel. X kuadrat tabel itu rumusnya X kuadrat terdapat alfa banyaknya kelompok sampel minus 1. Alfanya 0,05, kita pakai 0,05. Banyak kelompok sampel itu yang 4. Dimana 4? Yang pertama yang kelas reguler, kelas sore, kelas ekstensi, itu banyak kelompok sampelnya ada 4. Lanjut kita masukkan X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat terdapat ada, kita masukkan alfanya yaitu 0,05, masukkan 0,5. Lalu kelompok sampel di minus 1, jadi 4 minus 1 hasilnya 3. Nah, lanjut kita lihat dari tabel 5%. Kenapa 5%? Karena 0,05 sama saja dengan 5%. Lalu kita lihat DK-nya di tabel ada di 3. Jadi 5% dan di kolom DK3 ada di 7,815. X kuadrat tabelnya jadi 7,815. Kita bisa lihat di buku ada tabel namanya nilai-nilai C kuadrat. Ada di halaman 423. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, next kita bandingkan X hitung dan X tabel. X kuadrat hitungnya 1,72 dan X kuadrat tabelnya 7,185. Maka disimpulkan bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Oke teman-teman, jadi kita ingat ke peraturan yang sebelumnya. Kalau X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel maka H0 diterima. Namun jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel maka H0 ditolak. Karena hasilnya X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel maka H0 diterima. Oke, jadi kesimpulannya nilai ujian kalkulus mahasiswa kelas pagi, sore, online, dan ekstensi online berasal dari populasi yang tidak jauh keragamannya. Yeay, sudah selesai teman-teman. Sekarang waktunya mengerjakan soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak mengerjakan nilainya 0. Selamat mengerjakan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.